Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali di Deposi Pagi ini, tanggal 10 Februari 2021. Ibu berharap kalian sekarang dalam posisi duduk manis, memegang Alkitab, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Ibu belajar, kalian belajar, kita sama-sama belajar. Ya, Ibu akan mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga memiliki kesempatan untuk menyapa meskipun secara online. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang seperti Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kita pagi ini adalah bersatu dalam Kristus. Adapun ayat Alkitab yang mendukung tema kita diambil dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Silahkan buka Alkitab Nak. Ibu akan membacakannya dan kalian mengikutinya di dalam hati. Ibu akan mulai, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, tadi di ayat 4 ini mengingatkan pada kita, ya, tinggallah di dalam aku. Artinya, setelah kita percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, maka kita sebenarnya sudah pasti menerima hidup yang kekal dan kuasa untuk tinggal di dalam Kristus. Nah, ketika kuasa itu kita terima, berarti kita harus bertanggung jawab supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, Bu, apakah semua manusia diselamatkan oleh Kristus karena mereka telah binasa melalui Adam? Nah, jawabannya tidak. Hanya mereka yang diselamatkan oleh iman yang sejati, yang dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Nah, kalau begitu, apa artinya dicangkokkan? Dicangkokkan itu adalah perumpamaan seperti istilah berkebun. Atau mungkin kalau kita di pelajaran biologi, ada pembelajaran tentang mencangkok. Ya, jadi terkadang seorang tukang kebun itu mencangkokkan bagian cabang tanamannya ke tanaman lain. Nah, bagian tanaman yang dicangkokkan itu sudah pasti akan menempel
ke tanaman tersebut. Nah, saat tanaman itu sudah menempel, maka dia akan mendapatkan air dan makanan dari tanaman induknya. Waktu tanaman induknya berbuah, dia sudah pasti tanaman yang dicangkokkan itu akan berbuah juga. Nah, tanaman yang dicangkokkan dan tanaman induk itu akan bersatu kan pastinya menjadi satu tanaman yang kuat dan kokoh. Nah, inilah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Pohon induknya itu adalah Tuhan Yesus dan dialah pokok anggur. Dan pohon yang dicangkokkan itu, cabang yang dicangkokkan itu adalah kita. Nah, jadi ketika kita dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus, maka kita akan melekat pada tubuh Kristus. Kita akan bersatu dalam tubuh Kristus. Nah, enak juga ya, nah, ketika kita bisa bersatu dengan Kristus, maka setiap apa yang kita lakukan adalah apa yang diinginkan Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah syarat-syarat untuk tinggal dalam Kristus? Yang pertama adalah firman Allah yang sudah kita ketahui, yang ada dalam hati dan pikiran kita, itu harus terus kita pelihara. Dan itu yang menjadi penuntun di dalam setiap tindakan kita. Dan inilah iman yang sejati itu. Kemudian yang kedua, harus memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan yang intim dan tetap di dalam Kristus. Yang ketiga, menaati perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dan yang keempat, menolak segala dosa. 4 syarat ini yang menurut Ibu secara teori itu sangat gampang ya nak ya, sangat gampang. Tapi melakukannya sungguh luar biasa berat. Nah, kita lihat di ayat 6. Ya, kita lihat di ayat 6. Ayat ini menekankan kepada kita, karena dosa, umat Allah itu menjadi seperti pohon anggur yang hanya menghasilkan anggur yang busuk. Jadi ketika kita tadi cabang pohon yang dicangkokkan ke pohon induk, ketika kita berdosa, maka akan menghasilkan buah yang busuk. Dan tidak peduli betapa banyaknya usaha yang dilakukan oleh tukang kebun. Semua buah yang dihasilkan akan menjadi buah busuk. Nah, kalau sudah menjadi buah yang busuk, apakah pohon induk itu senang? Apakah Allah senang? Apakah ada gunanya kalau sudah menghasilkan buah yang busuk? Secara logika aja, mungkin kalau kita sebagai tukang kebun, ketika kita melihat pohon kita, ya, cabangnya busuk, buahnya busuk, gak ada guna, nak. Untuk apa dipertahankan? Pasti dibuang. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita menghasilkan buah yang busuk karena
dosa yang mengikuti kita, maka Allah bisa membuang kita. Coba kita ingat-ingat, kita renungkan, apakah kita mau menjadi buah yang busuk atau menjadi buah yang manis? Kita renungkan bersama. Sudah berapa banyak hal yang membuat kita mendukakan Tuhan, seakan membuat kita menjadi buah yang busuk. Sebagai anak, sudah berapa banyak membuat orang tua kita menangis dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita. Atau bahkan sebagai murid, sudah berapa banyak kita sering mengecewakan guru kita, apalagi di masa pandemi ini. Mari kita renungkan bersama. Jadi, ayat 6 ini mengajarkan 3 kebenaran penting. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk bertanggung jawab supaya tetap tinggal di dalam Kristus. Dan yang kedua, kita sebagai ranting, apakah kita akan berbuah banyak dan berhasil di dalam doa? Dan yang ketiga, apakah kita sebagai ranting yang akan berbuah busuk dan dibuang oleh Kristus? Mari kita renungkan bersama. Apakah kita tetap mau bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, menjadi pohon yang berbuah banyak dan berhasil? Ataukah kita menjadi pohon yang berbuah busuk? Ibu berharap kalian bisa renungkan ini dan ibu bisa renungkan ini juga. Nah, lihat refleksinya, nak. 1, 2, 3. Kamu renungkan bersama. Sudahkah kita memiliki iman yang sejati itu? Terima kasih. Semoga firman ini membantu kita semakin erat di dalam Tuhan Yesus dan menuntun hidup kita, terutama untuk hari ini di dalam setiap sesi pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang bisa kami renungkan bersama. Kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan kuasa buat kami, untuk kami beroleh hidup yang kekal, dan bahkan bersekutu, bersatu di dalam tubuh Kristus. Tetapi kami sering Tuhan jatuh dalam dosa, membuat kami menjadi pohon yang sering berbuah busuk. Tuhan Yesus, tuntun kami dalam setiap langkah kami, supaya kami bisa menjadi pohon yang berbuah lebat dan banyak. Bantu kami Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang begitu sangat luar biasa baik. Buat hari ini, Tuhan sertai pembelajaran kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.